Ya, terima kasih Bu Zainab dan tim dari KKP. Perkenalkan, nama saya Wengki Ariando. Saya saat ini postgraduate student dalam program lingkungan, pembangunan, dan keberlanjutan dengan fokus risetnya yaitu tentang Indonesian Sinomads. Kontennya terdiri dari, ya, kita akan mengetahui siapa itu Sinomads itu sendiri, bagaimana kehidupan sosial ekonomi dari masyarakat perahu ini. Terus saya fokus dengan penjelasan tentang orang suku laut di Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. Juga berbicara tentang kearifan ekologi lokal orang suku laut, serta tantangan dari orang suku laut di abad 20 saat ini. Seperti sudah disampaikan sama Ibu Zainab sebelumnya, siapa sih itu Sinomads? Sebenarnya banyak sebutan untuk Sinomads itu sendiri. Ada yang mengatakan Sinomads itu masyarakat perahu, masyarakat sampan, orang suku laut, Bajo, tergantung dari lokasi sebaran dari Sinomads itu sendiri. Secara terminologi dalam bahasa gampangnya kita bisa mengatakan Sinomads itu adalah ya masyarakat yang hidup berpindah-pindah di perairan laut menggunakan sampan atau perahu. Sedangkan untuk pengkategorian sendiri, saya dalam riset saya yang sudah saya lakukan sama sekarang saya juga mencoba mengkategorikan pengelompokan dari Sinomads ini sendiri berdasarkan tempat tinggal atau kehidupannya sekarang. Yang pertama itu adalah yang masih hidup berpindah, real berpindah-pindah, itu nomadic. Ada yang semi-nomadic, ketika bulan tertentu mereka akan stay, dan beberapa bulan juga akan pindah mengikuti pattern cuacanya. Yang terakhir adalah penduduk Sinomads atau Bajo atau orang suku laut yang sudah menetap. Bagaimana sistem pengetahuannya? Ya pasti ini sedikit berbeda dengan term yang sudah disampaikan dengan dua pembicara sebelumnya. Untuk Sinomads sendiri, kita juga seharusnya punya term sendiri untuk Sinomads, di mana kita mengakui atau mengetahui adanya sistem pengetahuan unik dalam bentuk practices, belief, dan sustainable livelihood. Ini data yang saya kumpulkan saat ini, tapi masih belum up to date sampai 2020. Kurang lebih ada sekitar 185.000 total populasi sebaran dari Sinomads di Indonesia. Kita lihat ke tingkat regional atau di level Asia Tenggara. Bagaimana sih sebaran Sinomads di Asia Tenggara? Seperti kita bisa lihat di layar, Sinomads di Asia Tenggara tersebar mulai dari pesisir baratnya Myanmar, Thailand, Malaysia, Singapura. Kita bisa lihat di bagian kuning itu ada kategori orang suku laut, sedangkan di bagian timur dari Indonesia, mulai dari Filipina bagian selatan, Malaysia, sampai Indonesia bagian Nusa Tenggara, kita bisa lihat itu ada sebaran yang disebut dengan Sama Bajau. Nah, untuk riset saya sendiri, saat ini saya fokus ke Bajau, dan sebelumnya saya pernah melakukan riset juga untuk orang suku laut, khususnya di daerah nomor 4, pada gambar ini. Nah, saat ini bagaimana sih kondisi ekonomi dari Sinomads, sosial ekonomi dari Sinomads ini sendiri? Secara umum, hampir dari semua Sinomads di Indonesia mempunyai tantangan, khususnya untuk sosial ekonomi. Yang pertama, walaupun mereka mempunyai jejaring sosial atau networking, sistem kepemimpinan, penata adat, mereka juga secara sebagian besar mereka bermata pencarian dari sumbernya dari laut dan menggunakan praktek kebudayaan atau kita kenal dengan traditional ecological knowledge yang nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Dan saat ini kondisinya adalah penurunan atau degradasi dari praktek kebudayaan, kepercayaan adat, dan kearifan lokal itu tersebut. Dan pastinya juga Sinomads ini atau kelompok orang suku laut ini, mereka juga ikut berpartisipasi dalam manajemen sumber daya alam. Berdasarkan riset yang saya temukan dari beberapa tahun yang lalu, pola kehidupan Sinomads ini sangat dipengaruhi oleh perubahan musim. Untuk di suku laut sendiri, mereka mengenal adanya 4 musim. Yang pertama adalah musim utara, musim timur, musim selatan, dan musim barat. Penamaan musim ini sesuai dengan pola hujan monsun, di mana pada saat musim utara, mereka mengatakan ini adalah musim badai, dengan intensitas bencana hidrometeorologi yang lebih besar. Sedangkan pada musim timur, ini adalah musim dengan penangkapan ikan terbesar. Mereka menyebutnya sebagai the best season for fishing. Sedangkan di musim selatan, itu sekitar bulan Juni, Juli, Agustus, itu adalah musim keringnya mereka, di mana mereka sangat kesusahan untuk menemukan sumber air bersih. Dan pada musim barat adalah musim untuk melakukan atau mengambil hasil laut non-ikan, seperti kerang, dan lain-lain.
Nah, di orang suku laut di Kabupaten Lingga, saat ini terdapat sekitar 30 kelompok, kurang lebih sekitar 4.000 jiwa dengan 806 keluarga, tersebar di beberapa kecamatan. Pada gambar ini bisa dilihat 30 titik sebaran dari suku laut. 30 titik ini juga saya kategorikan lagi menjadi kategori yang benar-benar masih pindah, masih hidup berpindah, atau nomads, semi-nomads, dan settlement atau yang sudah tinggal menetap di darat atau bagian depan dari atol. Nah, kalau kita bicara tentang kearifan lokal, tadi Bu Teli sempat menjelaskan kalau dalam versi KKP, kearifan lokal itu bisa berbentuk ritual, konservasi, perikanan, dan pengawasan. Nah, di sini saya menggunakan pendekatan dari salah satu ekologis atau ilmuwan ekologi dari US, Wilke Berkes, pada tahun 1993, dia menggunakan teori yang namanya traditional ecological knowledge, atau kalau di Indonesia kita bisa translate menjadi kearifan ekologi lokal. Apa itu traditional ecological knowledge? Itu adalah praktek turun-menurun yang berhubungan langsung dengan alam. Nah, secara pengertian hampir sama dengan pengertian yang disebutkan Ibu Teli tadi, tapi dalam konsep traditional ecological knowledge atau TIK, kita mengkategorikannya dalam dua praktek. Yang pertama adalah praktek kebudayaan atau cultural practice, yang kedua adalah cultural belief atau ritual yang disebut oleh Bu Teli tadi. Nah, dalam praktek kearifan ekologi lokal, kebetulan saya coba menganalisis ini dengan dampak perubahan iklim atau perubahan lingkungan yang terjadi pada masyarakat suku laut. Kita bisa lihat bagaimana mereka menggunakan kearifan ekologi lokal ini dalam perakiraan cuaca dan musim, penangkapan ikan atau perikanan tangkap yang seperti disampaikan Ibu Teli, obat tradisional, kesigapan terhadap bencana, ilmu astronomi tradisional, budaya perairan, konservasi hutan, bakau, serta konservasi terumbu karang. Mungkin dalam cultural practice ini, kalau kita kategorikan konservasi, perikanan, dan pengawasan bisa kategorikan kepada cultural practice dalam konteks TIK, Traditional Ecological Knowledge. Sedangkan untuk kepercayaan adat atau cultural belief atau ritual, di orang suku laut sendiri, mereka mengenal adanya pantang larang, yaitu aturan adat, customary law, ada mantra dan spell, itu adalah pengasih dan ilmu-ilmu yang identik dengan ilmu hitam, tapi mereka juga menggunakan bentuk ilmu ini atau ritual ini dalam manajemen sumber daya yang berkelanjutan. Ada blessing ceremony, itu adalah kegiatan untuk, seperti yang disampaikan Ibu Teli tadi, seperti syukuran laut atau zemah laut. Washing ceremony itu adalah proses pembersihan alat-alat tangkap mereka, serta beberapa bagian dari sampan kajangnya. Dan terakhir adalah kajang. Kajang itu adalah bentuk spirit dari orang suku laut yang menggunakan daun mengkuang atau seperti daun pandan yang mereka gunakan untuk membuat semua alat perumatan rumah tangga, termasuk dinding rumah dan atap. Sedangkan untuk kearifan ekologi lokal dalam kategori adaptive capacity ini adalah bentuk integrated dari cultural practice dan cultural belief. Kita mengetahui di suku laut ini seperti yang kita lihat, ini adalah bentuk sampan kajang. Ini adalah sampan digunakan orang suku laut untuk berpindah-pindah. Ini adalah still house atau sapau. Itu rumah temporary atau rumah yang dibangun oleh orang suku laut pada saat mereka melakukan penangkapan ikan pada daerah tertentu. Nah, di sini kita kategorikan bentuk kearifan ekologi lokal ini sebagai arsitektur vernakular, sedangkan yang kedua adalah bentuk migrasi lokal, di mana pada musim Desember, Januari, Februari, atau musim utara, orang suku laut di beberapa titik mereka akan melakukan perjalanan pindah secara massal. Jadi misalkan mereka yang tinggal di satu pulau, pada musim utara ini, satu pulaunya akan pindah ke pulau lain dan membangun sapau-sapau seperti yang bisa dilihat pada gambar ini. Sekarang coba kita kumpas kira-kira apa aja sih yang ada di sampan kajang pada saat mereka melakukan perjalanan. Ini adalah contoh gambar yang saya ambil dan teman-teman dari lembaga yang mendampingi penelitian saya di Kabupaten Lingga. Bisa kita lihat ini adalah besaran sampan yang digunakan oleh masyarakat orang suku laut dalam mengarungi laut atau berpindah-pindah, yang dalam perjalanannya mereka biasanya akan selalu membawa, ya pasti adalah kompor peralatan masak dan makan. Dalam konteks ini adalah kompor kayu, lampu petromak yang mereka taruh di sini sebagai penerangan pada saat penangkapan ikan malam hari, alat pancing tradisional, mereka menggunakan serampang atau spear. Mata serampangnya sendiri itu ada kategorinya lagi berdasarkan jenis ikan yang mereka tangkap. Mata kail,
Terus ada sebagai penyimpanan barang mereka akan dibawa tas atau kantong kain atau bentuk bucket dari yang terbuat dari daun kajang tadi untuk menyimpan barang penting. Dan mereka biasanya juga di satu sampan ini akan ada hewan peliharaan, tapi mostly mereka akan memelihara anjing karena sebagai binatang peliharaan juga, dan mereka juga menggunakan anjing untuk berburu serta menjaga keamanan pada saat mereka tidur. Dan pastinya juga mereka mempunyai tempat penyimpanan ikan sementara, terpal hujan dan pancang. Pancang digunakan untuk mereka parkir di sini ketika mereka berdiam atau berhenti di satu titik mendarat, mereka akan membuat pancang dan mengikatkan sampan mereka ke sana. Ada juga dayung dan tongkat panjang. Dayung digunakan untuk dayung berdiri seperti ini, menggunakan 2 tangan, sedangkan tongkat panjang digunakan untuk bergerak atau mendayung juga, tapi untuk perairan dangkal. Nah, kalau ketika mereka stay di sapau atau rumah still house, rumah sementara yang mereka bangun, apa aja yang terdiri dari sana, mereka akan ada, pastinya ada bahan makanan sementara yang akan dititipkan di sini, sampan kecil untuk bepergian jarak dekat seperti ini. Jadi biasanya untuk mengambil air atau mengantarkan atau membeli barang-barang yang kebetulan mereka pada saat berhenti dekat dengan daratan, maka mereka menggunakan sampan kecil ini. Stok air bersih, itu juga salah satu permasalahan di suku laut, di mana mereka kekurangan akses untuk air bersih, mereka simpan di sini. Ketika pada musim kering, orang suku laut akan memanen air hujan, mereka akan menyimpan air hujan dan masuknya ke dalam jerigen-jerigen akan digunakan pada musim kemarau. Sedangkan di sini juga ada tempat penyimpanan ikan, baik itu kering ataupun basah, itu hasil tangkapannya. Ada perlengkapan masak, sama dengan di kapal. Dengan perahu, mereka juga menggunakan kayu bakar. Ini daun mengkuang, itu daun pandan besar. Mereka menyebutnya daun mengkuang yang mereka gunakan untuk bikin atap, bikin rumah, sama bikin dinding rumah, dan juga peralatan-peralatan dapur lainnya. Terpal hujan dan pancang pastinya. Dan di sini yang menarik adalah mereka biasanya akan memelihara satu burung, mereka menyebutnya burung bayan. Burung ini sejenis burung nuri besar yang tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Mereka memelihara burung ini sebagai penanda ketika adanya perubahan drastis dari cuaca. Misalkan ketika ada awan gelap, burung bayan biasanya akan mengeluarkan suara berisik. Nah, ini merupakan salah satu tanda untuk masyarakat suku laut, bahwasanya mereka harus berpindah atau berlindung ke mangrove atau bersembunyi di dalam rumahnya untuk mengurangi terpaparnya dari badai. Sedangkan untuk saat ini, untuk masyarakat suku laut yang sudah tinggal di rumah, kita bisa lihat di sini, ini adalah rumah bantuan dari pemerintah yang mulai dilakukan kebijakan dari tahun 1990 sampai sekarang. Itu adalah satu kegiatan masif untuk mengembalikan atau merumahkan orang suku laut ke beberapa titik hampir di seluruh Indonesia, baik itu di Bajau maupun di orang suku laut. Di rumahnya pastikan tidak ada kamar mandi, biasanya untuk mandi MCK sendiri langsung ke laut. Dan pada saat tidur, pastikan orang suku laut juga harus mendengar riak air laut. Mereka memasak dengan kayu bakar, rumahnya menghadap ke laut dan matahari terbit. Memiliki satu kamar tidur, karena ini rumah didesain pemerintah. Pemerintah mencoba membuat satu kamar private untuk orang suku laut, tapi secara praktis orang suku laut dengan rumah-rumah bentuk yang mereka bangun sebelumnya, mereka tidak mengenal adanya kamar tidur pada rumah tersebut. Dan 80% dari lokasi suku laut tidak dapat akses untuk listrik. Biasanya beberapa titik mereka dapat bantuan solar panel seperti ini, dan juga generator pribadi, bentuk iuran antar kelompok. Nah, seperti yang saya mention tadi, adanya kebijakan dari policy makers tentang pengembalian atau perumahan orang suku laut, pastinya juga akan berdampak kepada sosial budaya dari orang suku laut tersebut. Kita bisa lihat pada gambar ini adalah bentuk rumah orang suku laut, di mana setiap rumah ini tidak berdempetan, dengan bentuk seperti ini, dengan atap kajang atau rumbia. Sedangkan untuk rumah yang dibangun oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat, ini dibuat dari seng dan dibentuknya sangat rapat dengan tetangganya atau rumah sampingnya. Sebenarnya proses atau pembuatan rumah bantuan ini, seperti yang saya temukan pada penelitian saya, mereka menyatakan mereka tidak mempunyai andil dalam menentukan bagaimana desain rumah dan menentukan siapa tetangganya sendiri. Karena beberapa titik di orang suku laut, antar keluarga itu memiliki hubungan sosial yang kurang bagus. Karena di suku laut sendiri mereka mempunyai klan,
kelompok kelompok pengelompokan klannya, dan ada satu klan yang mereka tidak ingin bergabung dengan klan lain, tapi ketika dirumahkan karena tidak adanya konsiderasi dari kearifan lokal atau praktek kebudayaan ini, sehingga ada beberapa titik orang suku laut yang klannya berbeda disandingkan dalam satu tempat. Nah, ini membentuk atau menciptakan konflik sosial di antara masyarakat tersebut. Nah, secara umum apa sih tantangan orang suku laut? Seperti yang dimention dengan dua pembicara sebelumnya, adanya inisiasi tentang masyarakat adat, pastinya juga belum tersinkron secara keseluruhan dengan kebijakan pembangunan daerah. Pencampuran budaya, seperti yang saya sampaikan tadi, adanya penurunan dari kearifan lokal tradisional ecological knowledge sendiri, berasimilasi dengan kebudayaan dominan di lokal sekitar perkampungan orang suku laut, adanya pengaruh dari globalisasi dan penggunaan teknologi, yang membuat anak-anak suku laut sekarang sudah mulai aware terhadap penggunaan handphone, walaupun di tempat mereka tidak ada sinyal, jadi beberapa mereka juga sudah mempunyai alat telekomunikasi. Krisis kepercayaan adat pastinya, yang praktek budaya, migrasi generasi muda karena merasa mereka, cultural identity mereka sudah mulai hilang, dan mereka merasa tidak bangga dengan identitas mereka sebagai orang suku laut. Kebanyakan anak muda orang suku laut akan merantau dan tidak kembali lagi ke perkampungannya. Pastinya juga situasi politik dan kekuasaan, ketidakpastian penurunan kualitas mata pencarian yang didampakkan oleh perubahan iklim, dan lain-lain sebagainya. Pengakuan tertulis untuk hak diprioritaskan, serta implementasi kebijakan dan kearifan lokal yang belum tersinkronisasi. Ini adalah gambar dari orang suku laut yang saya ambil pada saat penelitian beberapa tahun yang lalu. Ini bentuk sampannya, ini ketika orang suku laut bersandar di pulau terdekat untuk membeli barang-barang kebutuhan sehari-hari. Ini suasana di malam hari, sampan Kajang. Sampan Kajang inilah sampan digunakan orang suku laut untuk berpindah-pindah. Ini kurang lebih bentuk tampakannya ketika mereka datang ke pulau terdekat untuk mencari pertambahan pada musim kering dan musim badai. Kebanyakan mereka bekerja sebagai buruh untuk pembangunan rumah. Ini adalah kelompok yang masih berpindah, yang sedang mencari ikan di perairan Kabupaten Lingga. Dan biasanya satu kelompok ini mereka masih dalam satu keluarga besar. Kan ini ada orang tuanya, ini adalah anak dan menantunya. Biasanya satu kelompok, satu kapal ini akan digunakan untuk ibu, ayah, dan anak-anak di bawah 5 tahun. Sedangkan untuk anak-anak yang mulai beranjak dewasa, mereka akan membuatkan sampan kecil lagi yang diikatkan di sampan besar ini. Jadi pada saat siang hari itu dilepaskan, anak-anaknya bisa bebas mencari ikan dan mengikuti pola pencarian lainnya. Sedangkan pada saat jam makan siang atau jam makan malam, mereka akan kembali ke perahu induknya untuk berkumpul bersama keluarga. Saya sampaikan juga tadi, adanya krisis air bersih. Karena kita tahu di pulau-pulau terkecil masalahnya adalah air bersih. Mereka sangat susah untuk mengakses sumber air. Jadi ketika mereka mulai berhenti atau mereka yang sudah tinggal di rumah, mereka akan melakukan perjalanan kurang lebih sekitar 30 menit sampai 1 jam untuk mendapatkan air bersih. Ini potret anak-anak orang suku laut yang sudah menetap di rumah. Di beberapa titik, anak-anak ini sudah mendapatkan akses pendidikan dan bersekolah, tapi di beberapa titik, bisa dikatakan hampir setengah lokasi dari orang suku laut, anak-anaknya tidak bersekolah. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin saya kembalikan lagi ke Bu Zain. Beberapa titik mungkin kalau kita sebagai outsider melihat praktek kearifan lokal mereka dalam manajemen lingkungan, mungkin salah, seperti yang disampaikan Pak Veda dalam isu sampah laut atau penebangan mangrove di orang suku laut. Tapi yang perlu kita tekankan di sini, kita harus melihat lebih dalam lagi. Kita memposisikan diri kita bukan cuma sebagai outsider yang peduli sebagai isu konservasi, mereka harus ini, harus ini. Isu konservasi menurut kita belum tentu sama dengan isu konservasi menurut masyarakat adat itu sendiri. Nah, dalam praktek buang sampah misalkan, di orang suku laut mereka membuang sampah, itu adalah praktek common di masa lalu, di mana sampah yang mereka buang adalah sampah organik, sisa tulang ikan, dan lain-lain. Tapi sekarang karena mereka sudah menggunakan plastik, menggunakan lain, mereka juga melakukan hal yang sama, membuangnya ke laut yang berdampak kepada pastinya marine debris. Tapi ya di sini yang harus kita tahu, mencoba memasukkan edukasi dalam versi mereka. Pendekatan edukasi yang transdisciplinary. Kita tidak bisa bilang, oh, dalam konservasi membuang sampah seperti ini. Tapi kita tahu penggunaan penyederhanaan bahasa
yang sesuai dengan yang mereka pahami. Menurut saya ini PR besar sih. Kita tidak bisa langsung berekspektasi, oh ini kalian sudah tidak boleh membuang ini, kalian tidak boleh menangkap hewan ini. Tapi mungkin di cultural belief mereka ini adalah part dari kearifan ekologi atau kearifan lokal mereka. Nah, sinergi dari transdisipliner ini yang harus kita lakukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan pengurangan atau penurunan kualitas lingkungan, contohnya dalam perubahan iklim.